Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repaina Salma dan ditemani dengan teman saya Gina dan Ipansa. Di sini saya akan memaparkan materi sejarah minat remedial, yaitu imperialisme dan kolonialisme. Langsung saja ke materi. Latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Kolonialisme dan imperialisme memiliki arti penjajahan atau penguasaan terhadap suatu daerah dan suatu bangsa oleh bangsa lain. Kata koloni berasal dari bahasa Latin, yaitu kolonia yang artinya tanah, tanah permukiman atau jajahan. Kolonialisme merupakan suatu sistem ketika suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain. Negara yang dikuasai biasanya disebut dengan koloni. Kata imperialisme berasal dari kata imperator yang artinya memerintah. Imperialisme merupakan suatu penjajahan langsung yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain. Penjajahan dilakukan dengan membentuk pemerintah jajahan atau dengan menanamkan pengaruh pada suatu bidang kehidupan di daerah jajahan. Beberapa faktor yang mendorong bangsa Eropa mengadakan penjelajahan samudra. A. Jatuhnya kota Konstantinopel tahun 1453 ke tangan penguasa Turki Utsmani. B. Kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur. C. Penemuan Kopernikus yang didukung oleh Galileo yang menyatakan bumi ini bulat. D. Penemuan kompas penunjuk arah mata angin. Dan E. Semangat Reconquista. Adapun tujuan bangsa Eropa menguasai Indonesia antara lain sebagai berikut. A. Agar dapat menguasai perdagangan rempah-rempah langsung dari daerah sumbernya. B. Menguasai wilayah strategis untuk perdagangan dan basis militer. C. Mengeruk sebanyak mungkin kekayaan sumber daya alam suatu wilayah. Dan D. Ikut campur tangan dalam urusan politik suatu wilayah. Bangsa Eropa yang datang ke Indonesia antara lain yaitu 1. Bangsa Spanyol, 2. Bangsa Portugis, 3. Bangsa Belanda, dan 4. Bangsa Inggris. Kekuasaan VOC. Tujuan kedatangan Belanda ke Indonesia adalah berdagang rempah-rempah. Setelah berhasil menemukan daerah penghasil rempah-rempah dan mendapatkan keuntungan yang besar, Belanda juga berusaha mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Keberhasilan ekspedisi-ekspedisi Belanda tersebut akhirnya mendorong pedagang Belanda yang lain untuk berdagang di Indonesia, sehingga terjadi persaingan di antara pedagang-pedagang Belanda. Atas prakarsa dari Pangeran Maurits dan Johan van Oldenbarnevelt pada tahun 1602, Belanda membentuk kongsi dagang yang disebut VOC, atau Persekutuan Maskapai Perdagangan Hindia Timur, dengan pengurus pusat VOC terdiri dari 17 orang. Kantor pertamanya di Banten dan dikepalai oleh Francois Witterstorff. Tujuan dibentuk VOC adalah menghindari persaingan di antara para pedagang Belanda sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimal, memperkuat posisi Belanda dalam persaingan dengan bangsa Eropa ataupun dengan bangsa Asia lainnya, dan membantu pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi Spanyol dalam bidang keuangan. Agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan leluasa, VOC oleh pemerintah Belanda diberi hak-hak istimewa yang disebut hak oktroy. Adapun isi hak oktroy adalah hak melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah, hak untuk memiliki angkatan perang, hak untuk memerintah wilayah yang diduduki, hak untuk mencetak uang, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja di Indonesia, dan hak untuk membantu keuangan pemerintah Belanda. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Pieter Both pada tahun 1610. Pieter Both mendirikan pos perdagangan di Banten. Pieter Both kemudian meninggalkan Banten dan berhasil memasuki Jayakarta. Pada waktu itu, penguasa Jayakarta adalah Pangeran Wijayakrama yang sangat terbuka dalam hal perdagangan. Untuk pembelian sebidang tanah seluas 50 kali 50 fadem, satu fadem sama dengan 182 cm, yang berlokasi di sebelah timur Muara Ciliwung, Pieter Both berhasil mengadakan perjanjian dengan penguasa Jayakarta pada tahun 1611. Tanah tersebut menjadi cikal bakal hunian dan daerah kekuasaan VOC di Tanah Jawa dan menjadi cikal bakal kota Batavia. Selain hal tersebut, Pieter Both juga berhasil mengadakan perjanjian dan menanamkan pengaruhnya di Maluku serta berhasil mendirikan pos perdagangan di Ambon. Itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.